Selamat siang teman-teman. Saat ini kami sedang melintas dari kawasan Pasar Wedi menuju Jembatan Bogem, Kalasan Yogyakarta. Dan kami akan menginformasikan mengenai asal-usul atau mitos kuno yang ada di Pasar Wedi, Kabupaten Klaten, Solo Raya, Jawa Tengah. Saat ini kami sedang berbelok ke kanan dari simpang 4 Pasar Wedi. Bila berbelok ke kiri tadi menuju Kecamatan Gantiwarna. Kami tadi berjalan dari arah utara dari kawasan Wonogiri dan kami terus ke arah ke barat, dan di sebelah kiri ini sudah adalah pertokoan yang merupakan bagian dari Pasar Wedi. Dan di sebelah kiri ini juga ada sebuah warung sate yang cukup terkenal di kalangan publik Klaten, Solo, dan Yogyakarta, yaitu Tali Roso. Dan kami terus mengarah ke barat. Wedi ini adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Klaten, Solo Raya, Jawa Tengah, di mana Kabupaten Klaten sendiri memiliki 26 kecamatan dan salah satunya adalah Wedi. Kami sudah hampir tiba di Pasar Wedi, di mana Pasar Wedi ini memiliki mitos kuno yang sudah diketahui publik atau di berbagai literatur kenapa dinamakan Pasar Wedi. Dan inilah Pasar Wedi di sebelah kiri kami yang kami lintasi tadi. Pintu gerbangnya sudah kami lintasi dan kami akan tiba di maksud kami pintu gerbang sebelah samping, sementara pintu gerbang depan adalah sebelah kiri kami. Ini pintu gerbang utama Pasar Wedi. Dan inilah bagian dari Pasar Wedi, di mana Pasar Wedi ini konon bermula dari seorang nenek yang entah kapan zaman dahulu kala, barusan kami lintasi simpang 3 Wedi. Bila ke kanan akan menuju Pondok Gantungan, dan bila belok kiri nanti berjalan lurus akan menembus di depan pabrik gula Gondang Klaten. Kembali informasi ke Pasar Wedi. Dahulu kala ada seorang nenek yang sedang membawa karung berisi beras, lalu bertemulah seorang pemuda, di mana seorang pemuda itu bertanya dalam bahasa Jawa, sedang membawa apakah sang nenek? Sang nenek curiga, lalu ia menjawab sekenanya dan mengatakan bahwa yang ia bawa adalah pasir atau wedi dalam bahasa Jawa. Maka sang nenek terus berjalan karena sang nenek curiga dengan seorang pemuda tampan yang menanya dirinya adalah seorang jahat. Maka sang nenek terus berjalan, dan pada satu saat kemudian ialah sampai pada gubuk dan beras yang ia bawa itu kemudian ia pindahkan ke sebuah bakul, dan ternyata memang berubah menjadi wedi. Dan ia terkejut, dan gubuk yang ia sehingga nenek ini kemudian dinamakan Gantiwarna, dan saat ini Gantiwarna itu sudah menjadi sebuah kecamatan. Maka itulah asal-usul yang berkembang di masyarakat sekitar ataupun warga lokal, bahwa asal-usul yang Pasar Wedi. Kami terus berjalan ke arah barat dan saat ini menyusuri kanan. Masih ada persawahan di sebelah kiri, juga ada perkampungan, kemudian ada juga masih ada hamparan padi, kemudian ada tanaman palawija, dan jalanan meskipun kecil yang mengarah ke jalan raya Solo Jogja ini cukup
bagus, sudah beraspal hot mix. Kami melintas pada siang hari, sudah jam makan siang, kondisi lalu lintas juga cukup sepi, sementara cuaca cukup cerah, dan kami terus mengarah ke barat. Nah, demikian tadilah asal-usul Pasar Wedi yang sekarang juga menjadi sebuah kecamatan, kemudian juga ada desa Wedi sendiri. Dan sebenarnya asal-usul Pasar Wedi itu mengandung makna atau filosofi bahwa seseorang harus mengatakan jujur apa yang dia bawa dan tidak boleh menyembunyikan apa yang ia ketahui, karena terkesan ada kesombongan, dan akibat kesombongan itulah beras yang dibawa sang nenek berubah menjadi pasir. Dan dari moral cerita ini adalah bahwa kita harus selalu berbagi dan menolong orang lain yang sedang susah, dan jangan sombong atau ingin menang sendiri. Demikian mitos yang berkembang di sekitar atau bagi masyarakat yang kerap atau mengetahui sejarah berdirinya Pasar Wedi. Dan Pasar Wedi itu saat ini sudah dibangun cukup bagus, sudah menjadi pasar modern, tidak kumuh lagi seperti beberapa tahun lalu. Kami terus mengarah ke barat, dan kanan kiri kami masih ada hamparan sawah, ada juga yang ditanami sebagian palawija dan pepohonan cukup rindang. Dan ini ciri khas pepohonan yang membelah atau menghiasi jalanan di pinggir sawah kawasan Klaten dan sekitarnya sejak dari Sukoharjo Wonogiri, hampir mirip seperti ini. Dan saat ini kami sedang melintas di rel kereta api, di mana rel kereta api ini biasanya dilalui kereta api baik dari Jogja menuju Solo ataupun sebaliknya. Juga kereta api yang menuju Jawa Timur jalur selatan biasanya melintas di rel kereta api ini. Kami terus mengarah ke barat, dan situasi lalu lintas masih cukup sepi, dan siang ini memang sinar matahari cukup terik, dan sejak tadi kami melintas dari Sukoharjo hingga Tawangsari maupun perbatasan Wonogiri, arus lalu lintasnya hampir mirip sama seperti saat ini. Dan saat ini setelah melintas persawahan dan juga hamparan sawah, sekarang sudah memasuki pemukiman warga, dan memang jalanan di sini cukup sepi, meskipun rumah-rumah warga juga cukup dekat, tidak jarang-jarang seperti di kawasan-kawasan lain di Solo Raya. Kami terus menelusuri jalan tadi dari Pasar Wedi mengarah ke barat, dan akan tembus di jalan raya Jogja Solo, ataupun jalan nanti akan belok ke kiri menuju jembatan Bogem di Kalasan. Dan tampak di depan kami sudah memasuki jalan raya Jogja Solo, dan di depan kejauhan ada pohon besar, itu adalah pabrik gula Kondang yang masih beroperasi hingga saat ini, meskipun sejak peninggalan zaman Belanda. Dan di depan kami ada
Loji Gondang, di mana Loji Gondang ini adalah sebuah kafe yang cita rasanya tempo dulu baik, menu maupun juga penataan ruangan dan juga mebelernya. Kami sekarang mengarah ke selatan menyusuri jalan Jogja Solo, dan siang hari ini jalanan tetap, meskipun ini jalan raya, ada angkutan berat, ada bus, ada kendaraan pribadi, tapi secara umum masih cukup sepi. Dan nantinya kami terus mengarah ke selatan, dan jalan ini dua jalur masing-masing arah, baik yang ke selatan maupun ke utara. Dan sepanjang jalan ini tampak memang cukup bersih, juga banyak warung, pertokoan maupun tempat-tempat istirahat para pengendara yang biasanya memang cukup jauh. Ada yang dari Jogja, kemudian kalau tadi kami belok kanan menuju kota Klaten ataupun kota Solo dan juga kota-kota di Jawa Tengah lainnya serta di Jawa Timur. Kami sudah hampir tiba di depan pabrik SGM tidak lama lagi, di mana pabrik SGM ini adalah salah satu pabrik yang berada di kota Klaten, selain juga di Yogyakarta dan di Jakarta maupun di Jawa Barat. Kami terus mengarah ke selatan, dan kanan kiri masih ada hamparan sawah, masih sebagian juga ada rumah-rumah warga, ada sebagian juga warung. Sementara pepohonan di pinggir jalan raya ini tidak begitu besar karena sebelumnya sudah ditebang saat pelebaran jalan di masa lampau. Dan kami terus mengarah ke selatan, di mana di kanan kiri jalan ini banyak juga pengepul pasir dalam untuk bangunan maupun bahan campuran adukan semen. Kami terus menyusuri jalan Jogja Solo, dan jalanan ini biasanya manakala sebelum pandemi memang biasanya selalu ramai. Barangkali yang saat ini memang terdampak pandemi COVID-19 sehingga kondisi jalanan cukup sepi dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Saat ini kami sudah hampir tiba di simpang Candi Prambanan, dan sebentar lagi kami akan tiba di Jembatan Bogem. Di Jembatan Bogem ini bila mengarah ke kiri bisa ke Wonosari, sementara bila terus menuju kota Yogyakarta. Dan sedikit flashback ke belakang soal Jembatan Bogem ini, pernah dibom oleh para pejuang Indonesia pada 15 Januari 1949 pukul 21.00 untuk menghadang tentara Belanda masuk
Kota Yogyakarta. Jembatan Bogem ini membentang di atas Sungai Opak dan merupakan penghubung jalan utama Yogyakarta Solo. Dan di sebelah kanan kami adalah kawasan Candi Prambanan. Dan sebentar lagi akan sampai pertigaan atau Jembatan Bogem. Demikian teman-teman, informasi dapat kami sampaikan untuk menambah informasi terdahulu yang disampaikan teman-teman lain. Terima kasih, salam dari kami, selamat siang.